uji materi kan di MK, iya Omnibus Law. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat sobat ngoceh semua. Kembali lagi di channel saya Ngobrol Receh. Di depan saya sudah ada teman saya, Eko. Nah, yang anda mau tanya bro, ente kisah di saat ente dapat musibah, dipecat, ente perasaan pertama kali ente dengar cerita itu bagaimana bro? Rasa kecewa atau bagaimana? Waktu dia pecat itu memang down sekali kan, memang udah parah sekali. Kecewa, semua sebabku campur di situ. Keluarga Allah kecewa dengan saya. Mulai timbul istri saya mulai jaga pemarah kan setiap kerjain. Dan masalah kan cuma faktor ekonomi kan. Iya, rumah tangga itu kan banyak faktor ekonomi. Terus ente anak belum lama lahir lagi. Anak masih kecil, memang belum hitung bulan kan itu kan. Iya. Waktu itu kan memang udah biasa sambahin tapi coba sambahin mendekatkan diri karena minta mulai kemana, jadi dekatkan diri patuan dulu, membuat surat daripada membuat surat ke manusia kan mau jadi konsumsi pada orang lagi bahan karlota jadi tersebar-sebar lagi. Ini saya kan jaga saya privasi juga, memang saya orang kan sedikit tertutup dengan urusan pribadi begitu, makanya agak memang bingung mau lari kemana, jadi tinggal bangun kamar tengah malam minta obat apa. Sampai yang saya bilang sampai yang tengah malam itu kan situ orang paling dekat dengan Tuhan, minta apa DP niat, pokoknya minta apa jaga baca, pokoknya bagi bahasa Indonesia semua di situ. Iya, minta Tuhannya Allah. Jadi ente itu dari sebelum kena musibah itu ente memang tidak dekat dengan Tuhan. Iya, karena ente kurang menghafal niat apa sama. Iya, memang kehidupan dari si kecil itu kan jarang sekali kan dengan orang tua. Dari membangkang ke orang tua, jaga lari ke minuman, arah buat-buatan lain begitu kan. Karena dulu kan stres karena di rumah selalu dapat dengar orang tua buat bakal lain gara-gara saya kan. Jadi begitu, karena saya kelakuan orang jaga bakal lain, lebih saya turun dari rumah. Dari suasana baru. Iya, suasana baru. Ternyata dari situ kehidupan malah makin hancur. Hampir tidak naik kelas, pindah-pindah sekolah, gara-gara itu pergaulan yang suka lalu ini kan ekstrim kalau orang bilang kan. Tapi akhirnya setelah itu kan ada DP waktu di mana ente mesti sadar bahwa hidup itu memang harus dijadikan fondasi atau tiang itu kan Tuhan juga. Di saat ente kena musibah itu. Iya, tapi yang lucu setelah mulai diberikan jalan, ada yang bapak kerja, Pak Honor, urut, mulai lupa lagi dengan lagi mulai jauh. Jadi begitu. Begitu ente kena musibah, ente mendekat ke Tuhan. Setelah ente diberikan kepercayaan lagi, itu kan sebagai kepercayaan dari Allah juga kan. Mungkin sebagai kepercayaan dari Allah, ente diberikan kesempatan lagi, ternyata ente mengingkari lagi. Iya. Memang dan kemarin setelah dipecat dari perusahaan itu kan, antaranya perusahaan rumah baru mulai mendekatkan diri, baru mulai dia kasih jalan lagi, mulai Pak Honor, mulai bisa membangun kehidupan dengan keluarga lagi kan. So, ada rezeki lah sedikit-sedikit untuk kasih makan Pak anak ini. Kemudian saya mulai ini di situ, mulai lari lagi ke jalan yang lama ini. Jaga Mbak
nongkrong minum-minum semua. Mulai lagi. Wah, mulai lagi Baru. konsumsi itu barang haram itu kan lagi. Akhirnya buat Dari pergaulan ini. bukan dari Dari pekerjaan itu. Pecat lagi. Tidak Berarti ente dapat teguran lagi untuk yang kedua kali dari Tuhan. Baru yang kedua kali ini mulai jaga. otomatis DP ujian sudah lebih keras ya. Istri mulai memang lebih keras. Pokoknya bakal lain terus. Akhirnya pelarian saya itu akhirnya saya mulai jarang pulang rumah. Baru dapat akhirnya baku dapatin teman-teman baru lagi. Yang berbeda lagi, bukan di pergaulan yang buruk itu lagi. Karena saya niat saya tinggal dulu ini. Lari keluar, mau coba lari dari kehidupan yang sebelumnya itu. Dapat teman-teman mulai jaga bergabung di komunitas. Akhirnya dapat ada teman-teman yang bertanggung pas saya itu komunitas Gorontalo Club itu kan. Nah, keadaan juga masih ya mulai stres begitu kan. Orang panggil bikin video-video lucu. Pokoknya tidak pusing, orang mau hina-hina, pokoknya terserah siapa yang langsung jadi begini. Kita bikin video-video begini. Berbeda dari ideologi yang ente pertahankan dulu berbeda, solar jauh. Prinsip sejauh. Pokoknya terserah orang bilang apa. Cuman yang jadi masalah sekarang ketika ente tergabung di situ, ente bikin video, apakah ada income, ada pemasukan? Tidak. Memang waktu itu tidak ada. Cuman dalam keadaan cuman sebagai hiburan. Untuk hiburan ente diri sendiri. Hibur diri sendiri kan so bisa yang maksudnya so bisa ranjang dan itu kan. Cari hiburan begitu. Lama kelamaan akhirnya makin kamari. Kaman ada posting di FB. Ada casting film Watia ini. Sekarang ada film DP nama, DP judul film Watia khusus dari Gorontalo ya? Iya, film karya asli anak Gorontalo kan. Baru saya baca ada project ya begitu. Pokoknya cerita lah. Baru akhirnya dia bilang, join saja ikut casting. Akhirnya ternyata itu video-video yang saya bikin sebelumnya itu dan teman-teman itu sangat berguna di casting itu. Iya. Jadi saya mental tidak lagi yang malu-malu atau sama itu biasa lah. Biasa. Jadi orang mau marah-marah pun saya biasa karena dari kehidupan kemarin kan saya pelarian mulai ngamen, bikin video lucu apa semua, pokoknya orang menghina apa semua. Tidak makan lagi berarti NTP yang ente dapat pelajaran di komunitas itu bahwa ente sudah terlatih dari segi mental. Iya, mental. Akhirnya saya mulai bilang harus fokus. Bahkan setelah habis syuting tidak ada sensi ini, saya batalkan diri. Kak, saya baku bantu dengan kru, angkat ke kamera semua. Karena sebagai tanda saya totalitas dan saya tanda terima kasih pada orang karena sudah mau batangkung pas saya. Karena ente dari orang yang kalau boleh dibilang berada di lembah yang suram, orang angkat, orang kembalikan begitu ya. Tetapi itu juga kan maksudnya ente bicara aku bantu dengan baku tolong dengan kru atau apa, tapi ada ente bicara juga cari pelajaran di situ juga. Tanya dari segi pengambilan gambar atau semua kan otomatis pasti ada. Makanya saya juga orang yang suka belajar toh. Dari situ saya mulai jaga belajar bagaimana dia bicara. Saya haus sekali dengan dorang ilmu kan. Jadi saya bagaimana dia bicara supaya saya dekat terus dengan dorang. Karena orang semakin dekat itu orang jadi gampang terbuka dari segi ilmu, masalah kehidupan juga. Balik lagi kan saya juga kan subaku bayar bulan yang saya istri waktu itu kan. Jadi mau kasih lihat keserusan daripada saya di rumah mau jadi bahan omongan orang kan, tidak ada kerja mau di rumah kan. Jadi saya selalu menempatkan diri supaya tidak di rumah, supaya tidak jadi bahan cerita. Yang penting orang bilang ada kegiatan dia ini. Baru menjaga juga jangan sampai ada cek baru lagi dengan istri kan.
Iya kan, makin kemari. Akhirnya lewat ini film ini kan selesai pengambilan gambar. Nah ini sekarang kan super persiapan untuk dia mau rilis kan. short movie, masih short movie. Kemudian ini akhirnya kan ada orang-orang di grup ini kan orang-orang yang punya power lah, punya pekerjaan, punya orang-orang yang sudah banyak jaringan lah. Iya, banyak DP jaringan di situ kan. Akhirnya ada teman saya yang kebetulan kemarin juga saya kan sudah pernah ikut ujian untuk profesi pengacara kan, ujian pendidikan untuk profesi pengacara. Akhirnya saya ada CP yang di dalam grup ini ada tawarkan untuk pendidikan pengacara. Baru saya tawarkan CP diri, Kak, saya sudah selesai ujian pengacara, selesai pendidikan pengacara, tinggal mau disumpah. Kak, boleh saya mau join di TKP kantor. Karena sudah ada kedekatan, kebetulan dia juga CP senior di kampus juga. Akhirnya dia bilang, Marjo adek sama-sama orang. Marjo daripada dia rangkul daripada cuma bawa diam kan, pengangguran. Akhirnya dia rangkul. Dari situ saya rasa memang kebesaran Allah itu dia tidak perlu orang harus meminta. Ternyata Allah itu punya rencana sendiri bagaimana dia cara menegur DP umat, bagaimana dia cara menegur DP manusia yang diciptakan juga. Maka dari situ dari situ saya mulai lagi CP senior ini kan 5 waktu. Akhirnya dia panggil saya sholat. Dari situ saya mulai sholat. Ini CP senior Allah ini kebetulan sekarang lagi ada mewakili masyarakat di Gorontalo untuk iya sempat baca itu uji materi kan di MK, Omnibus Law, tapi tolong jangan dulu bahas itu. Jadi setidaknya ada pembahasan sedikit karena CP ini apa dulu, CP inspirasi beliau ini kan saya sebagai CP inspirasi. Boleh cuma dikenal? Tidak, boleh. Di Karyan Lasaru advokat. Dia kalau ada yang mau suka pakai rampe jasa itu bisa langsung datang saja di kantor RNP itu ada di Limboto dekat Polsek S. Di Limboto itu sektor Limboto dekat kampus UMG dekat Polres Limboto dekat kampus G. Di situ ya. Jadi kalau teman-teman semua yang butuh bantuan hukum, silakan boleh dihubungi. Ada El Nino juga termasuk kan dalam apa dulu? Pengajuan ini uji materi ini. Iya, dia orang salah satu tokoh yang orang datangin untuk dimintakan DP pendapat. Begitu. Iya. Dia juga sangat support karena kembali lagi dia ini kan Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Partai kan. Kita tahu betul. Oke lah. Iya, setelah ini seperti terjang. Tapi orang mau keluar dari itu dulu. Yang anak mau tanya tentang Watia. Jadi film Watia ini dikemas dengan cara bagaimana? Apakah komedi kah? Atau diangkat dari film yang biasa hanya sebentar cuma action atau apa? Atau ada pesan-pesan moral yang disampaikan? Ini film daerah atau film apa? Ya, balik lagi ini kan ada pesan-pesan moral di dalam film ini. Di dalam film ini orang mengangkat kembali Langga yang orang kemas dalam bentuk yang lebih modern agar peminatnya ini bukan cuma orang-orang yang 30-an ke atas, tapi untuk anak-anak muda juga bisa tertarik untuk menonton ini film. Tujuan untuk anak-anak milenial zaman sekarang agar orang bisa lebih mengenal lagi orang tradisi yang ada di Gorontalo. Ternyata di Gorontalo ada loh seni bela diri yang memang asli Gorontalo, dan tidak kalah hebat dengan Muay Thai, karate, taekwondo. Ini seni bela diri yang sudah sangat langka orang temui lagi di Gorontalo. Padahal lahirnya ini Langga ini kan di Gorontalo. Iya betul. Sudah mulai sudah tidak ada lagi, sudah bahkan mungkin anak-anak muda zaman sekarang sudah tahu lagi apa itu Langga. Makanya saya respect sekali dengan Tika Tommy Laisa, dengan Tika Arif Yuda karena mau
mengangkat kembali lagi ini film ini, dan terima kasih juga karena sudah mau panggil pas mempercayakan. Iya, mempercayakan salah satu peran di dalam film ini untuk saya. Oke, jadi itu saja dulu. Nanti untuk ternyata dalam film Watia itu dia dikemas dalam action ada, romantisme cinta ada, terus budaya juga ada. Kalau buat teman-teman semua yang merasa penasaran, nanti bisa dicek di Facebooknya Eko Kodai, ya kan? Untuk tanggal rilisnya kapan nanti dicek langsung di Facebooknya Eko Kodai atau di mana manajemennya? Fanspek Burung Putih Production. Fanspek Burung Putih Production. Iya. Oke bro, jadi cuma itu dulu.